Shalom, salam jumpa sahabat Duk in Altum. Hari ini tanggal 8 Desember, dalam liturgi Gereja Katolik, kita merayakan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai dengan 38. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri di dalam suka dan duka hidup kami. Semoga kami mampu meneladani Bunda Maria yang senantiasa berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dimanapun berada, Penginjil Lukas dalam perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus menampilkan salah satu tokoh penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu Maria. Dia adalah seorang gadis dari Nazaret.
Nazaret merupakan sebuah kota kecil di Galilea, kota yang tidak terkenal dan tidak pernah disebutkan dalam Perjanjian Lama. Hal ini merupakan suatu gambaran yang mau menegaskan kepada kita bahwa rencana Allah adalah sebuah rencana yang seringkali tidak dimengerti dan dipahami oleh manusia. Ketika manusia selalu memperhitungkan segalanya dari aspek ketenaran dan kemasyuran, Allah justru memperhatikan yang tersembunyi dan yang tak terpikirkan oleh manusia. Allah tidak memandang sesuatu dari kualitas lahiriah, melainkan kualitas batiniahnya. Dalam perikop ini, penginjil Lukas menampilkan sebuah dialog antara malaikat dan Maria. Komunikasi malaikat dan Maria berawal dari kehadiran malaikat dengan sapaan salamnya kepada Maria. Malaikat dalam kitab suci dilihat sebagai utusan Allah yang dipercayai sebagai pribadi yang mau menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Salam atau shalom mengungkapkan damai dan sukacita. Karena itu, shalom yang diungkapkan oleh malaikat kepada Maria mau menyatakan bahwa kehadirannya membawa damai dan sukacita. Maria berhak mendapatkan damai dan sukacita bukan karena kelebihan dan keunggulan Maria di antara gadis-gadis Nazaret, tetapi pertama dan terutama karena dia adalah pribadi yang dikaruniai, diberkati oleh Allah. Penyertaan Tuhan dalam diri dan hidup Maria itulah yang menyebabkan dia mendapatkan shalom, damai dan sukacita dari Allah. Dengan ini penginjil Lukas mau katakan kepada kita bahwa sukacita dan damai yang terbesar dalam hidup berasal dari Allah sendiri. Penyertaan dan karunia Allah lah yang membuat kita mengalami damai dan sukacita. Selain itu, sebagaimana kehadiran malaikat membawa sukacita bagi Maria, demikian pula dengan kita. Hendaknya setiap kehadiran kita membawakan sukacita dan kegembiraan bagi orang lain. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita mesti menghadirkan sukacita dan kegembiraan Allah bagi sesama. Terhadap sapaan malaikat, reaksi pertama Maria adalah terkejut. Sikap terkejut Maria adalah sebuah reaksi manusiawi yang normal yang mengungkapkan kesadarannya akan siapa dirinya dan statusnya di tengah masyarakat. Maria merasa keterbatasan dirinya ketika mendengarkan sapaan malaikat kepadanya. Dia hanyalah seorang perempuan sederhana dari Nazaret dan juga dari keluarga yang sederhana pula. Di tengah situasi keterkejutan Maria, selanjutnya malaikat dengan tegas menyampaikan pesan utamanya kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebuah pesan yang terasa mustahil karena Maria sadar bahwa dia belum bersuami dan hidup berkeluarga. Akan tetapi disinilah letak kuasa dan kebesaran Allah.
Apa yang nampaknya mustahil dan tidak mungkin dalam kacamata dan penglihatan manusia justru menjadi hal yang mungkin dan nyata. Disinilah Allah mau menyatakan bahwa rencana Allah jauh dari perkiraan dan pikiran manusia. Karya Allah melampaui pengetahuan dan akal budi manusia. Bagi Allah, semuanya mungkin dan tidak ada yang mustahil. Namun pada titik inilah kita akhirnya mengerti mengapa Allah memilih Maria menjadi ibu putranya. Jawaban Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu," adalah sebuah jawaban yang mau mengungkapkan kualitas diri dan hidup Maria. Bahwa dalam Maria ada sikap iman yang luar biasa kepada Allah Tuhannya. Sebuah sikap yang mengungkapkan kepercayaan yang total dan utuh kepada Allah, serta kepasrahan hidup yang mendalam kepada Tuhannya. Dalam dirinya hidup dan mengalir sebuah spiritualitas seorang hamba yang taat dan setia pada tuannya tanpa batas dan tanpa syarat. Hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Di hari raya ini kita diingatkan bahwa Maria adalah seorang yang dikaruniai Allah, pribadi yang terpilih dan sudah disiapkan oleh Allah sendiri untuk karya agungnya. Melalui Maria, peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita menjadi sesuatu yang nyata. Kita juga diajak untuk belajar dari Maria bagaimana beriman kepada Allah dalam hidup ini. Beriman berarti memasrahkan seluruh hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan dan memberikan diri kita menjadi alat untuk menghadirkan Allah di tengah dunia. Di mana kita berada, di situ kita mesti menghadirkan damai dan sukacitanya kepada orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.